Oke, jumpa lagi kita dengan Ca Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane? Tentu kita semua dalam keadaan sehat. Oke, tragedi Pelumpang itu menyisakan kepedihan, ya. Banyak korban akibat kebakaran yang terjadi di depo Pertamina Pelumpang. Ah, Cak Ompong tidak ingin membahas mengenai penyebab kebakarannya, tapi ingin membawa kita flashback ke beberapa tahun yang lalu. Ya, saat terjadi Pilkada DKI Jakarta. Sehingga pokok bahasan kita yaitu tragedi Pelumpang, bukti keberpihakan dan pembodohan Anies Baswedan. Pertama, kenapa kok Cak Ompong mengatakan keberpihakan? Dalam setiap kampanye seorang Anies itu selalu menyentuh kata-kata keberpihakan. Ya, seolah-olah beliau adalah pahlawan bagi rakyat kecil. Banyak sekali contoh yang Pak Anies melakukan keberpihakan dalam hal, ya kita sudah melihat bagaimana rumah DP 0 rupiah, bagaimana OKOC. Termasuk dalam hal penggunaan lahan di sekitar depo Pertamina Pelumpang. Jelas sekali seorang Anies, dia tahu bahwa lahan yang digunakan di daerah sekitar Pelumpang oleh penduduk di situ itu bukan lahan penduduk itu, tapi milik Pertamina. Karena pada desain awal depo Pertamina tentu itu sudah mengikuti standar, baik itu standar tekniknya maupun standar keamanannya atau safety. Sehingga rumah penduduk itu harus berjarak dari area yang sangat berbahaya, yaitu depo Pelumpang. Tapi bagi seorang Anies, kata-kata keberpihakan itu selalu dilontarkan. Bahwa beliau adalah pahlawan yang membela rakyat kecil, yang membuat keadilan. Bagaimana persatuan dan kesatuan bisa tercipta kalau keadilan itu tidak ada. Ya, jadi beliau mempromosikan diri sebagai pahlawan keadilan dengan cara berpihak. Ya, walaupun ya kita tahu bahwa keberpihakan itu melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Tapi oleh karena demi suara keterpilihan seorang Anies, hal apapun dilakukannya tanpa memperhatikan norma-norma yang sudah berlaku. Pertanyaannya, apakah seorang Anies tidak tahu kalau lahan yang digunakan oleh warga di seputar Pertamina itu adalah lahannya Pertamina? Saya rasa beliau tahu. Tapi tadi, karena untuk meraup suara, beliau dalam tanda kutip menjadikan dirinya adalah pahlawan wong cili. Ya, itulah keberpihakannya. Dengan narasi-narasinya keadilan sosial lah, bahwa dia penduduk pribumi terjajah lah, dan lain sebagainya. Itu yang berpihak. Lalu pembodohan. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara Anies, yaitu adalah dia membodoh-bodohi sebetulnya. Ya, membodoh-bodohi warga. Dalam tanda kutip, bahwa seolah-olah tanah yang ada di lingkungan Pertamina itu adalah lahannya warga. Karena warga sudah bermukim di situ bertahun-tahun. Nah, yang kedua, terlihat sekali bahwa memang seorang Anies itu membodohi warga untuk melakukan perlawanan terhadap aturan yang memang sudah ada. Itu bisa terlihat dari apa? Dari dikeluarkannya IMB. Itu luar biasa itu.
sangat luar biasa. Padahal seluruh pakar, ya kalau kita baca beberapa pendapat pakar terhadap tragedi Pelumpang, itu semuanya mengatakan bahwa jarak pemukiman warga itu sangat dekat sekali. Kita bisa lihat bagaimana Pak Cepi, ya, Samsiar Siregar, lalu Pak Yusuf Kala, itu mengatakan bahwa rumah penduduk di situ tuh terlalu dekat. Bahkan seorang Ahok itu berjanji kalau dia terpilih, dia akan menggusur warga yang di seputar Pertamina dan memindahkannya ke rumah susun. Tapi seorang Anies tidak. Justru dia melakukan pembodohan. Dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan izin membangun bangunan. Ini luar biasa. Pembodohan yang sangat luar biasa. Tampaknya baik, tapi di belakangnya itu pembodohan. Ya, membodohi warga untuk melawan ya aturan yang memang sudah berlaku, sehingga dikeluarkanlah IMB. Bagi warga, wah, Anies adalah sosok pahlawan wong cilik yang membela keadilan, ya, berpihak. Begitulah aromanya. Begitu terjadi, apa yang kita alami? Yaitu adalah kepedihan dan kesedihan akibat ya melanggar aturan yang memang sudah berlaku, bahwa kilang minyak itu punya jarak terhadap pemukiman. Walaupun itu tanahnya kosong, itu adalah sebagai bukti area ya, area untuk keamanan. Sehingga diperhitungkan kalau terjadi apa-apa terhadap kilang, itu tidak mengenai warga. Kita bisa lihat bagaimana kasus tragedi Pelumpang kemarin. Sumber apinya itu terlihat sekali, ya, ada di 2 tempat. Artinya apa? Artinya bocoran bensin itu memang sudah memenuhi perumahan warga. Kita bisa lihat itu, sumber apinya 2. Artinya bahan yang mudah terbakar itu ada di 2 lokasi. Ya, itulah. Begitu kita melanggar aturan yang sudah berlaku, begitu para tokoh ini membodoh-bodohi rakyat, inilah akibatnya. Sekarang pertanyaannya, kemana seorang Anies pergi? Ya, oke, jangan kita mau dibodoh-bodohi.